Imam Al-Ghazali mengajarkan satu wirid sebenarnya kepada kita. Nah, bagaimana itu dimulai sebenarnya hari ini, Pak? Nah, startnya memang harus Jumat untuk mengambil keberkahan Jumat. Tapi startnya hari Jumat bukan hari Jumat ini di startnya, Pak. Bukan mulainya pada hari Jumat, ya. Mulai dari asar kemarin Kamis. Hari Kamis ba'da sholat asar itu mulai zikir. Yang pertamanya kita sebut kalimat Allah, 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 Allah 1000 kali. Dan mulainya hari Kamis. Tapi ini masih boleh, kalau sekarang masih boleh. Dari asar ke asar, Pak. Dari asar hari Kamis sampai asar nanti Jumat. Sebelum asar itu harus sudah khotam, baca 1000 kali Allah, 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 Allah. 1000 kali. Dan itu tidak boleh kurang adat makdud. Itu dalam ilmu wiridnya namanya adat makdud. Hitungan zikirnya nggak boleh kurang, nggak boleh bertambah. Kenapa demikian? Nah, ini dijelaskan juga sama Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu, penyakit masalah hidup, bakhil, riya, atau masalah-masalah hidup kita itu kan ibarat tertutup, maka jadi masalah. Segala yang tertutup, Pak, masalah itu kan. Tapi kalau terbuka, wah, udah nampak solusinya. Nah, pintu yang tertutup itu, Pak, ada lubang kunci untuk kita buka. Kita minta wiridnya sehingga muncul warid. Ya, warid itu solusi yang kadang-kadang datang tanpa kita duga. Itu kompensasi dari istiqomahnya kita mengamalkan wirid. Itu diberikan kuncinya sama Allah. Kunci itu, Pak, dia punya gigi. Kalau giginya itu lebih atau kurang, nggak bisa buka pintu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu punya pintu, dimasukkan kunci pintu lain ke situ, Pak, terbuka nggak pintunya itu, Pak? Enggak kan? Nggak akan terbuka. Jadi kuncinya itu harus pas, takarannya itu harus pas, gigi-giginya itu harus pas. Ya, jadi kalau giginya kurang, kita masukkan, padahal itu adalah kunci di pintu yang lain, kita masukkan ke sini, tidak akan terbuka. Dan yang paling repot selain jumlahnya 1000, ya, menghitungnya itu yang repot. Kadang-kadang Bapak, ini 300 atau 301? Selain istiqomah, ya. Makanya itu nanti ada caranya juga untuk hitungan yang istiqomah itu. Tapi tidak apa-apa, kita berikanlah subuh ini karena sudah ditanya. Itu yang pertama, Allah, Allah, Allah. Mulainya dari Kamis asar sampai Kamis hari Jumat. Nah, setelah asar hari Jumat, setelah sholat asar hari Jumat, kita punya amalan wirid berikutnya. Bapak Ibu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Dari asar hari Jumat sampai asar hari Sabtu itu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, boleh pakai alat bantu buat tasbih atau yang digital, itu lebih gampang lah. Kalau sekarang itu ada digital, ya, tekan, lihat nanti, tekan. Nah, masuk asar hari Sabtu, ya, ke asar hari Minggu, Bapak Ibu membaca wirid Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Ya, sampai Minggu atau asar hari Minggu, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali juga. Mulai asar hari Minggu sampai asar hari Senin, Bapak Ibu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 kali sampai asar hari Senin. Ya, kenapa asar, Pak, mulai startnya? Ya, karena
dalam Islam Pak, amalan-amalan itu mulainya asar. Dan asar ini yang dipakai kan sholat itu 5 waktu ya Pak, Bapak Ibu ya. Sholat 5 waktu. Kata Allah dalam surah Ali Imran, hafidhu anas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian semua sholat 5 waktu. Hafidhu anas salawat. Salawat itu sholat 5 waktu. Was salatil wusta, dan jagalah oleh kalian sholat wusta, sholat tengah. Dari 5 waktu ini sholat tengahnya yang mana? Asar Bapak Ibu. Asar sholat wustanya. Maka startnya itu kan di tengah, mulainya dari tengah. Setelah asar hari Senin kita bersalawat kepada Rasulullah dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, jadi dalam tarekat tasawuf Bapak Ibu, salawat sama Rasulullah itu tidak sah. Kalau zikir biasa tidak apa-apa, tapi kalau dalam tarekat tasawuf, salawat kepada Rasulullah tidak sah kalau tidak melibatkan yang pertama ahlul baitnya Nabi. Bapak Ibu cuma berselawat kepada diri sendiri nggak sah. Innama yuridullahu liyutahhirakum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang Allah inginkan adalah menyucikan ahlul bait dan membersihkannya sebersih-bersihnya. Ya, innama barakatuhu alaikum ahlal bait. Keberkahan selalu dilimpahkan kepada kalian ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat Al-Qur'an. Maka salawat itu harus melibatkan keluarga. Nggak usah jauh-jauh. Tadi sholat tasyahud yang kedua atau tasyahud yang pertama, Bapak Ibu salawatnya untuk Nabi Muhammad sendiri? Enggak kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Pakai lagi Nabi Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan kepada keluarganya Nabiullah Ibrahim. Nah, jadi harus pakai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian sahabatnya Nabi Muhammad. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah menerima semua taubat. Jadi tidak ada keburukan lagi, sudah ditaubatkan semua dan taubatnya diterima. Siapa? Laqad taballahu 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad, wal muhajirin, kaum muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, walladzina taba'uhum, dan siapapun yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka bunyi salawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ya. Itu mulai hari Senin, ba'da sholat asar sampai ba'da sholat asar hari Selasa keesokan harinya. Nah, setelah sholat asar hari Selasa, ya, Bapak Ibu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaik. Nah, sebanyak 1000 kali juga. Sampai kapan? Sampai keesokan harinya sebelum asar di hari Rabu. Setelah sholat asar di hari Rabu, ya, Bapak Ibu baca lagi zikir atau wirid. Subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, wastaghfirullah. Atau ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi. Ya. Nah, kalau mau ditambah wastaghfirullahnya boleh, kalau tidak ditambah juga boleh. Jadi subhanallahul azimi, subhanallahul azimi wa bihamdi, ya, subhanallahul azimi wa bihamdi, itu ada 2 riwayat, ya. Yang pertama subhanallahul azimi wa bihamdi, atau boleh juga subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim wa astaghfirullah. Boleh Bapak Ibu pilih antara 2 itu. Boleh subhanallahul azimi wa bihamdi sebanyak 1000 kali,
mulai dari asar sholat asar hari Rabu sampai sebelum asar hari Kamis. Nah, setelah asar hari Kamis balik lagi Allah 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 1000 kali. Bapak amalkan terus itu selama insya Allah baru ngefek dia Bapak Ibu setelah 5 tahun. Sebelum 5 tahun efek-efek kecilnya sudah terasa. Nah, pribadi kita menjadi lebih tenang, tidak gampangan gelisah, menghadapi masalah dengan bijak, itu sudah nampak sebelum 5 tahun. Tapi begitu Bapak Ibu masuk tahun kelima, wah betul-betul nampak itu efeknya. Tapi satu syaratnya istiqomah. Jangan hari ini ada, besok nggak ada. Nggak bisa Pak. Itu sudah jadi wirid, sudah kita dosiskan. Harus baiat, itu istiqomah ya. Nah itu silakan kalau Bapak Ibu mau mengamalkannya, saya ijazahkan, silakan. Silakan Bapak Ibu amalkan. Semoga-moga dengan kita mengamalkan wirid itu sedikit demi sedikit Allah membimbing kita ya ke arah hidupan yang lebih baik. Selama ini ada sifat bakhil, dikit-dikit bakhilnya hilang ya. Selama ini sering atau bahkan suka menontonkan atau mempertontonkan amal soleh kepada orang, dikit demi sedikit hilang ya. Atau apalah sifat yang buruk ya, marah, pemarah selama ini, dikit-dikit marah, cepat naik tensi ya, darahnya tinggi selalu, apalagi setelah makan kari kambing lebih cepat lagi tingginya. Nah, setelah ngamal zikir ini mungkin 1 tahun pertama belum nampak, tapi masuk 2 tahun kedua, tahun ketiga itu sudah mulai nampak ya. Apalagi kalau sudah 5 tahun itu betul-betul nampak, apalagi kalau istiqomahnya 10 tahun, wah itu banyak sekali ya hal-hal yang nggak terduga, kayaknya mentok solusinya, tapi tiba-tiba datang saja, ada saja yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita itu. Nah kenapa Bapak Ibu sudah ada pegangan ya, wirid nanti jadi datang al-warid ya. Al-warid itu siapa? Hakikatnya al-warid itu Allah, atau jalan solusi yang Allah berikan kepada kita. Itu makna daripada amtas aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairu wa huwa khairur razikin. Manusia selalu menanyakan jalan keluar dalam hidupnya. Kharjan itu Bapak Ibu jalan keluar, solusi. Fa kharaju rabbika khairun, maka sebaik-baiknya solusi hidup itu adalah solusi yang berasal dari Allah. Wa huwa khairur razikin, dan dia sebaik-baiknya pemberi rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah ada saja solusi hidup, makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu namanya warid semua ya. Warid di sini dalam artian yang sangat luas ya, mengikis sifat jelek ya, membuat kehidupan kita lebih baik ya, mengarahkan hidup kita ke jalan hidayahnya Allah, atau memberikan solusi hidup saat kayaknya pintu di depan itu sudah tertutup rapat bagi kita. Nah, itu semua yang dimaksud dengan kata warid.